Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Saya ingin menyampaikan pemikiran, masukan, mungkin kritikan dan sebagainya. Sebagaimana biasanya, sebagai UWI saya akan menyampaikan hal ini dengan didasari kepada 3 nilai utama core values. Nilai inti dari UWI yaitu veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Apa makna dari 3 nilai ini? Artinya, kami dari UWI akan bereaksi untuk menyampaikan, menyatakan, berbuat sesuatu yang menunjukkan kami tidak sepakat, kami menentang, kami melawan sesuatu yang bertentangan dengan salah satu atau lebih dari core values tersebut. Jadi, kalau ada perbuatan tindakan yang berkembang di masyarakat dari siapapun, kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, kita akan bereaksi. Dan atau nilai-nilai kejujuran, kita akan bereaksi juga. Dan atau nilai-nilai keadilan. Jadi salah satu atau lebih dilanggar, kita akan bereaksi semampu kita. Yang kedua ini kami sampaikan, kami kumpulan alumni terutama yang senior ini kita nggak punya interest pengen ini pengen itu lagi kok. Jadi pengen jadi ini jadi itu dengan aktivitas kami sama sekali nggak, insya Allah. Jadi kita nggak niatkan dan tidak punya niat seperti itu. Nah kali ini kami akan membahas yang lagi rame di medsos dan ini cukup serius. Yaitu mengenai pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat kita mengenai masalah Tuhan, agama, Islam, dan sebagainya. Jadi yang pertama kali komentar saya adalah dari Watch mendukung penuh pernyataan dari MUI yang disampaikan oleh Bapak Anwar Abbas. Kami mendukung penuh. Dan kedua, komentar kami adalah kenapa sih atau belajarlah, jangan ikut campur, jangan berbicara sesuatu yang bukan bidang kita, bukan tugas tanggung jawab kita. Maaf, sebagai KSAD, bukan urusan Anda ngomongin begituan. KSAD ya kayak itu, coba lihat Panglima TNI yang baru, ngurusinnya apa? Yang urusan TNI. Ini kok ngurusin politik, jadi politisi, urusan ini, urusan itu. Buat saya, ada apa ini gitu. Atau untuk menunjukkan, maaf, kita bisa diantar digiring pada persepsi, oh nunjukkan pada pendukung yang bisa menempatkan beliau di posisi sekarang dengan menunjukkan anti-Islamnya. Oh itu silakan aja. Dan buat saya yang kedua, pernyataannya itu justru memalukan. Memalukan menunjukkan inkompetensi, tetapi dia unconscious, inkompeten, tidak sadar bahwa dia tidak kompeten, dia berbicara di bidang yang bukan kompetensi dia. Yang guyonannya Tuhan bukan orang Arab, ya itu kan aduh udahlah. Jadi komentar saya, maaf ya, belajarlah dan berbicaralah hanya di bidang yang memang tugas tanggung jawab Anda sebagai Kepala Angkatan. Itu mendingan ngurus aja lah. TNI Angkatan Darat itu yang di KKB sana disusul dengan statement KKB saudara kita. Ini Kepala Staf Angkatan Darat, maaf, atau politisi yang ngomong. Itu nggak usah diucapkan di publik begitu. Ditambah lagi, kita akan rekrut santri-santri. Itu bukan omongan KSAD itu, maaf. Itu omongan politisi. Coba bercerminlah ke Panglima yang baru ini. Ada nggak omongan-omongan yang di luar konteks dia sebagai pimpinan itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ada apa gitu? Ada apa? Nah, kalau ada apa ya kita coba cari jawabannya. Karena nggak ada jawaban arahan dari sana segala macam, ya kita coba mencoba menyimpulkan, mencoba memahami dengan kata lainnya. Ya kita punya persepsi masing-masing. Jadi persepsi yang terbentuk adalah karena tidak ada jawaban yang tegas. Tetapi yang pasti bisa saya sampaikan pakai dari soft skill, maaf, KSAD kita ini sebagai pribadi ya, menunjukkan Anda belum punya quality of life. Anda belum menjadi orang yang punya prinsip hidup yang jelas. Anda belum punya. Maaf. Tolong ditanya,
Kalau dengan apa yang Anda lakukan, maka nilai-nilai paling hebat nomor 1 dalam hidup Anda adalah karir. Apapun Anda akan lakukan demi karir. Itu yang Anda lakukan. Ini kalau dibaca urutan nilai-nilainya. Apapun akan dijual, apapun akan digadaikan dan sebagainya. Tapi itu oke lah, silakan dibahas berkepanjangan. Tapi saya ingin kembali kepada yang makin mendasar, mengingatkan kita semuanya bahwa bagaimana PKI gaya baru sudah makin berkibar. Sudah jelas sekarang, rekan kami yang lain sudah mengingatkan, musuh PKI, termasuk untuk PKI gaya baru adalah 2 yang besar di Republik ini yang menghambat dan buat mereka tidak bisa berkembang biak, bahkan menjadikan mereka hancur adalah umat Islam Indonesia yang bersatu, kedua TNI Angkatan Darat. Nah, 2 ini yang satu TNI Darat berusaha sudah dikuasai, disusupi lewat pemikiran-pemikiran, maaf Pak Dudung kita ini. Sejalan dengan mengadu antara TNI Angkatan Darat dengan umat Islam, dengan rakyat, dengan massa. Urusan apa dia Angkatan Darat ngomongin Tuhan bukan Arab, bukan ini, nggak ngerti saya konteksnya apa gitu. Jadi saya bingung gitu. Saya nih sipil, jadi pertanyaan simpel kembali saya ingatkan, 65 usia Anda berapa dan Anda ada di mana, Anda tahu nggak? Kami pernah ngobrol, saya sempat ngobrol ke mantan Panglima TNI Pak Gatot. Beliau bilang, saya nggak ngalamin Pak Taufik 65 G30S, tapi saya belajar sejarahnya. Dan saya bisa memahami dan saya ngerti apa yang disampaikan bahwa PKI gaya baru bla bla bla. Arti kan bisa belajar kan. Tapi kalau maaf KSAD yang sekarang ini bukan KSAD-nya ya, tapi manusianya, kualitas manusianya. Jadi kalau pimpinan itu adalah orang yang tidak jelas prinsip hidupnya, atau kalau bahasa bukunya itu yang quality of life-nya tidak rich in spiritual capital, atau miskin dalam modal spiritualnya. Bahasa jelasnya orang yang tidak jelas prinsip hidupnya. Artinya apa? Perilakunya tidak didasarkan, tidak bersumberkan, tidak digerakkan oleh keyakinan-keyakinan yang disebut nilai-nilai hidup, yang berdasarkan nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang berbasiskan kecerdasan spiritual. Tapi kembali yang mendasar, ya disusupi, tapi jangan ya lebih cerdas lah. Ngapain sih ngomongin Islam gitu? Udah itu saya lihat di video ketawa juga gitu ya. Mensitir hadis soal ayat saya nggak tahu, keliru pula. Jadi bukan bidang Anda, maaf bukan bidang Anda. TNI sangat struktur. Kalau kita belajar teori organisasi, ada 2 contoh. Contoh klasik, bagaimana organisasi yang paling baik untuk contoh itu ada 2. Ini bukan urutan. Yang pertama adalah Gereja Katolik dengan Vatikannya. Kedua, organisasi militer. Itu tertib, jelas, pembagian tugas. Itu contoh. Organisasi yang ideal ini contoh. Tapi dengan maaf, KSAD yang sekarang jadi nggak jelas nih. Nggak bisa lagi kalau saya dulu masih ngasih kuliah, ini buat contoh nggak bisa lagi. Mahasiswa bisa berteriak, lah ini kok begini Angkatan Darat. Jadi Anda bisa lihat ya, 1 orang saja ditaruh di posisi yang strategis, dia bisa mengacaukan organisasi. Nah sekarang pertanyaan besar, siapa otak di belakang semua ini? Pertanyaannya, ya maaf aja, Pak Dudung melapornya kemana? Jadi kalau sederhana kami melihat, ini kayaknya nunjukin bahwa saya diangkat dalam waktu sekian tahun dari bintang 2 sudah naik bintang 4, nggak sia-sia. Ini buktinya, saya tetap setia, saya musuhin Islam segala macam. Belum dijawab aja radikal, apa sih Islam radikal tuh? Tolong dong dijelaskan. Jangan kayak model aku Pancasila, nyatanya ngawur. Aku Pancasila 1 Juni, kan ngawur itu. BPP-nya menang wae, diam-diam aja. Ini kan udah nggak benar. Jadi memang ada partai besar, tempat berkumpul bermainnya PKI gaya baru, dan lewat situlah mereka mulai mengatur gerakan-gerakan dengan 2 sasaran utama, menghancur, melemahkan, mengganggu, memperlemah umat Islam, dan kedua memperlemah TNI
dengan cara diadu domba dengan polisi, dengan masyarakat, dengan itu yang dilakukan. Ini yang terjadi sekarang. Saya tidak mau bahas simptomanya. Apa yang disampaikan, KSAD soal Tuhan bukan orang Arab segala macam. Udahlah, itu sih udah cetek benar, malas ngomong. Tapi yang lebih mendasar, tolong, inilah contoh fakta yang nyata bagaimana kalau orang sudah terpapar terpapar strategi PKI yang sekarang disebut dengan PKI gaya baru. Dia menjadi kepanjangan tangan, menjadi orang-orang yang digunakan, yang bertindak untuk dan demi kepentingan PKI gaya baru, yaitu dua, menghancurkan, merusak, mengadu domba umat Islam, kedua, memperlemah TNI. Tuh, sekarang dengan pernyataan soal Tuhan bukan orang Arab, memperlemah TNI, mana? Oh, dia ngadu domba TNI dengan umat Islam, masyarakat, rakyat itu. Jadi misalkan TNI dari rakyat, saya cuma bilang, aduh, ini panglima aja enggak ke sana. Coba kita ngikutin lah panglima TNI yang baru ini. Dia yang mengurus apa yang harus diurus sebagai panglima TNI. Sedangkan KSAD ini ngurus sebagai politisi. Tuh KKB dia diberesin, kenapa ya? Kesejahteraan TNI diurusin, TNI Angkatan Darat khususnya, tolong diurus lah bagaimana. Ini kok ngurus-ngurus yang enggak yang bukan tugas bidang dari sebagai bintang 4 Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ini komentar, nggak enak saya ngomong. Tapi cuman ini bisa kami sampaikan. Tapi kembali saya ingatkan, jadi pembelajaran, inilah contoh fakta yang jelas kalau seseorang sudah disusupi, terpapar oleh PKI gaya baru. Dan yang menarik harus kita waspadai, PKI gaya baru sudah berhasil menyusupkan ya pada orang-orang yang menduduki posisi puncak di TNI Angkatan Darat. Beda di G30S65. Mereka belum berhasil masuk sana, baru berhasil di bawah-bawahnya, tapi sekarang sudah menyusup ke sana. Namun kami masih percaya TNI Angkatan Darat besar dari dan untuk serta bersama rakyat. Nggak ada lagi, kita lihat aja nantilah ya. Kalau udah terjadi bergantian atau dia pensiun atau menjadi apa sih menteri, terus jadi apa sih, mau jadi apa lagi sih, emang nggak ada pensiunnya, emang nggak ada tuanya. Tolonglah ya, diinget-inget aja, Anda itu dari rakyat kembali ke rakyat. Tapi kalau Anda emang PKI ya silakanlah, PKI gaya baru. Nanti marah pula dibilang PKI. Saya tidak bilang Anda PKI gaya baru, Anda disusupi PKI gaya baru. Kenapa? Kan dibilang ciri-ciri PKI gaya baru adalah satu, musuhi, ngerusak, ngancurin, adu domba umat Islam. Kedua, memperlemah TNI. Caranya macam-macam, termasuk mengadu, memecah belah TNI dengan rakyat. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kembali saya ingatkan, dan kami dari IWOT dan saya kira banyak masyarakat rakyat Indonesia ini sangat menghargai dan mendukung MUI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.